Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zakaria. Tadinya berprofesi sebagai kontraktor, kini menekuni usaha di sektor pertanian. Di atas lahan seluas kurang lebih 15 hektar yang telah kami persiapkan, mengembangkan sedikitnya 4 jenis komoditi tanaman hortikultura, yaitu pisang, dalam hal ini pisang raja, pisang kafenis, dan pisang kepok atau pisang bugis, pepaya California, cabai rawit, cabai besar, dan cabai keriting. Pada tutorial kali ini saya memperkenalkan pembibitan pisang saya yang jumlahnya kurang lebih 12.000 pohon. Ini saya kembangkan atau saya bibitkan melalui pengembangan stek tunas. Kenapa pengembangan melalui stek tunas ini adalah memudahkan kita untuk mengontrol bibit yang bagus, lalu kemudian proses sterilisasi dan menjamin bahwa insya Allah dia tidak akan dikena oleh penyakit layu fusarium atau layu bakteri. Mengembangkan pisang tentu tidak sulit karena pisang ada di mana-mana dan dia adalah tanaman air, tidak terlalu sulit sebenarnya. Hanya untuk memastikan bahwa pisang itu akan lebat buahnya, tidak dikena penyakit, tidak layu fusarium, itu bukan hal yang gampang dan itu sangat sulit. Ya tentu membutuhkan pengalaman, pengetahuan, dan tentu ilmu khusus. Di atas bibit yang 12.000 pohon ini tentu nilai ekonominya kurang lebih saya bisa menghasilkan sampai 24.000 tan per tahun, karena dia bisa setiap 8 bulan itu menghasilkan 1 sampai 2 pohon anak yang sekalian langsung berbuah. Itu yang saya bisa sampaikan. Dan yang kedua tentu memproses lubang tanam atau menyiapkan lubang tanam pada pisang itu membutuhkan pupuk setidaknya kurang lebih 2 sampai 25 kg pupuk organik padat, sehingga investasi yang dibutuhkan untuk satu pohon pisang ini cukup besar, apalagi kalau bibitnya didatangkan, dibeli per pohon, itu sangat besar, bisa sampai 80.000 bahkan sampai 100.000-an per pohon. Ya, mengapa? Karena biaya penanaman juga besar. Namun pada pengembangan saya ini semua saya lakukan sendiri. Saya kembangkan bibitnya sendiri melalui bibit lokal. Saya produksi pupuk organik padatnya sendiri juga, yaitu melalui rumput hijau, rumput mati, rumput kering, kohe, arang sekam, kapur dolomit, dan sampah buah-buahan di pasar. Ini yang bisa saya kemukakan sehingga saya bisa memproduksi tidak kurang dari 2 ton pupuk organik padat per hari. Ya tentu tergantung kemampuan biaya. Kalau ada biaya untuk membeli rumput dan mendatangkan material, tentu ya mesinnya bisa berputar guys, tetapi ya istirahat. Nah, itulah namanya kita usaha pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Ada keinginan untuk mesin bisa berputar selamanya, bahkan bisa memproduksi pupuk secara besar-besaran. Kebetulan saat ini banyak pemesan, bahkan saya hitung ada sampai ribuan ton pemesan untuk setiap tahun. Apalagi kelangkaan pupuk hari ini tentu ini sangat membantu petani untuk bertani organik dan cukup sehat. Nah, ini lahan cabai rawit saya seluas 1 hektar dari 4 hektar yang saya persiapkan sudah mulai berbunga. Ini saya bagi 4 klaster atau 4 tahap. Nah, ini kohe. Ini kotoran sapi yang sudah terfermentasi. Kami sudah melakukan proses fermentasi, ini sudah bagus. Ini kotoran sapi ini. Ya, ini
arang sekam. Lalu kemudian kita ada kapur dolomit juga yang kita siapkan. Kalau sebagai pengganti arang sekam, kalau arang sekam tidak ada. Nah inilah sekarang melakukan proses penginingan rumput-rumput kering, rumput basah dan rumput kering. Efek positif daripada usaha saya ini adalah menyerap lapangan kerja, di mana tadi yang kedua tadinya rumput menjadi momok bagi petani, penghambat untuk sebuah keberhasilan. Saat ini saya ubah menjadi rumput adalah sebuah hasil, rumput adalah sebuah harapan, rumput adalah uang. Nah, jadi kita sama-sama saling menguntungkan. Hasil timbangan ini langsung kita bayar, lalu kemudian rumputnya kita giling, sehingga anak-anak itu bisa antusias.